Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kali ini aku akan membahas kisah tentang seorang yang hidupnya penuh dengan kepura-puraan. Orang yang terlalu berusaha supaya keberadaan dirinya bisa diterima oleh masyarakat, tapi ujung-ujungnya malah zonk. Penasaran dengan ceritanya? Langsung ke ceritanya yuk. Inside an apartment in this building, something out of a horror novel. Police find a woman's torso in the closet, a leg in the refrigerator, and bones in a cereal box. Authorities arrested Jose Luis Calva, an aspiring writer. Jose Luis Calva Cepeda lahir pada tanggal 20 Juni 1969 di kota Meksiko. Masa kecilnya sangat traumatis. Dia lahir dari pasangan Esteban Calva Teles dan Elia Cepeda Camarena. Ayahnya meninggal saat dia berusia 2 tahun. Dia adalah 3 bersaudara yang tumbuh hanya dengan asuhan dari ibunya saja. Ibunya sering membawa pria lain ke rumah dan memaksa Calva untuk memanggil mereka ayah. Ibunya Calva adalah seorang wanita yang keras, yang sering menerapkan aturan disiplin keras sepanjang masa kecil Calva. Saat usianya 7 tahun, Calva dilecehkan oleh teman dari kakaknya yang berusia 16 tahun. Dan saat usianya 12 tahun, dia diusir dari rumah oleh ibunya. Ibunya adalah seseorang yang sering melakukan kekerasan fisik terhadap dirinya. Calva lalu mencoba untuk bekerja sebagai seorang badut bersama dengan kakak iparnya yang adalah seorang pesulap. Calva juga mulai tertarik dengan menulis dan membaca puisi. Suatu hari, Calva bertemu dengan seorang wanita yang akhirnya menjadi istri dan ibu dari kedua anaknya. Istrinya ini bernama Aide. Mereka menikah di tahun 1996. Tapi setelah 2 tahun menikah, mereka memutuskan untuk bercerai. Lalu mantan istrinya pindah ke Amerika Serikat bersama dengan kedua putrinya. Sejak kejadian itu, Calva pun menjadi depresi dan kebiasaannya minum minuman keras makin menjadi-jadi. Calva menikah lagi untuk yang kedua kalinya. Dia menikah dengan Lydia Sanchez Valdez. Lydia menceritakan bagaimana terobsesinya Calva terhadap dunia sihir dan kebersihan. Calva juga terobsesi untuk membersihkan dirinya terus-menerus. Dia juga melakukan kekerasan secara verbal dan fisik kepada istri keduanya ini. Dia sering mengancam akan mengakhiri hidupnya kalau istrinya beneran pergi meninggalkan dirinya. Tapi walaupun diancam, Lydia sudah tidak tahan dan tetap pergi meninggalkan Calva. Setelah kegagalan dalam menjalin hubungan untuk kedua kalinya, Calva banyak menghabiskan waktu untuk menulis puisi, novel, dan naskah drama. Walaupun dia tidak sukses di bidang itu, tapi Calva sangat menikmati waktu saat mengerjakannya. Dipercaya karena karirnya yang gagal, yang akhirnya memicu Calva melakukan kejahatan itu. Dia sempat mencoba untuk menjual puisi yang dibuatnya, tapi respon masyarakat kurang antusias. Lalu dia juga membuat naskah film horor dan mau menjualnya, tapi tidak ada yang tertarik dengan naskah filmnya. Tetangga Calva mengenalnya sebagai orang yang pendiam, tapi ada seorang manajer dari sebuah restoran pizza di lingkungan tempat tinggal mereka menyebutkan kalau Calva itu adalah orang yang munafik dan penuh kepura-puraan. Lalu dia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Alejandra Galeana yang berusia 32 tahun. Pernah satu kali Alejandra membawa Calva berkunjung ke rumahnya dan berkenalan dengan keluarganya. Ibunya melihat ada yang aneh dengan Calva dan menjadi tidak suka. Calva dinilai ibunya sebagai sosok yang menyeramkan, terlalu bersemangat, dan terlalu banyak menyombongkan dirinya sendiri. Calva mengaku kalau dia mendapat $200 per hari dari menjual karya tulisnya. Tapi ibu Alejandra tidak percaya dengan cerita itu. Setelah menjalani hubungannya, Alejandra baru mengetahui kalau Calva adalah seseorang yang suka mengontrol
pencemburu, dan pembohong. Alejandra pun tidak kuat untuk melanjutkan hubungan mereka dan memutuskan untuk berpisah dan pindah tempat kerja. Awalnya dia bekerja di apotik dekat apartemen Calva, tapi dia akhirnya pindah ke apotik yang lebih dekat ke rumahnya sendiri. Pada tanggal 5 Oktober 2007, Alejandra tidak muncul di tempat kerjanya. Teman kerjanya mencoba untuk menghubunginya tapi tidak ada jawaban. Lalu mereka melapor ke polisi dan pihak kepolisian mencoba untuk menghubungi keluarga dari Alejandra. Ibunya langsung menunjuk Calva sebagai dalang atas hilangnya anaknya itu. Karena menjelang kejadian, Calva menjadi sering menelpon Alejandra dan mengancam akan mengakhiri hidupnya. Awalnya ibu dari Alejandra mengira anaknya mungkin hanya sedang disekap dan sedang di bawah pengaruh obat-obatan. Jadi membuat dia tidak bisa melarikan diri. Tetapi kenyataan yang terjadi lebih buruk dari dugaannya. Tetangga Calva memberitahu ibu Alejandra pada tanggal 6 Oktober dia melihat Calva dan seseorang perempuan yang mirip Alejandra masuk ke dalam apartemen Calva. Lalu ibunya Alejandra segera melapor ke polisi. Polisi lalu mendatangi kediaman dari Calva di lantai 4 sebuah apartemen. Saat mereka masuk ke dalam, mereka melihat Calva yang sedang duduk di meja makan, mau menyantap sepotong daging yang dibumbui dengan buah lemon. Di lemari penyimpanan juga ditemukan tubuh dari seorang wanita yang telah terpotong, yang akhirnya teridentifikasi sebagai Alejandra Galeana. Ada beberapa bagian tubuhnya yang hilang seperti lengan bawah dan beberapa bagian dari kakinya, yang pada akhirnya diketemukan oleh pihak polisi di dalam kulkas. Di dalam kulkas itu juga polisi menemukan tulang manusia yang sudah digoreng dan disimpan di dalam sebuah kotak cornflakes. Saat itu Calva berusaha untuk kabur, tapi tentu saja usahanya gagal dan kepolisian pun berhasil menangkapnya. Dalam penyelidikannya, Calva mengaku telah menghabisi nyawa Alejandra dengan mencekik lehernya, tapi tidak mengakui tentang praktek kanibalismenya. Setelah penangkapannya, Calva dikirim ke rumah sakit karena dia terjatuh dari balkon saat mencoba untuk kabur dari polisi. Dia juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan jiwanya. Kepolisian juga memeriksa daging yang tersisa di apartemen Calva. Apakah benar yang ditemukan itu daging manusia atau tidak? Penyelidikan lebih lanjut juga menemukan sebuah naskah drama yang diberi judul Cannibal Instinct dengan covernya berupa gambar Hannibal Lecter yang telah diedit mukanya menyerupai muka Calva. Polisi juga menemukan kalau Calva adalah seseorang yang mempunyai ketergantungan terhadap obat-obatan seperti clonazepam, kokain, dan minuman keras. Dan campuran dari obat-obatan itu dengan minuman keras bisa membuat seseorang menjadi orang yang kasar dan berbahaya. Calva bisa mendapatkan uang untuk membeli kokain dari memaksa pacarnya untuk menjual puisi yang dibuatnya di pinggir jalan dengan harga $1. Calva juga didakwa atas pembunuhan dari mantan kekasihnya, Veronica Consuelo Martinez Casarubias, dan seorang wanita tunasusila yang dikenal dengan nama Laya Roca. Kejadian itu terjadi saat tahun 2004 dan 2007. Dalam penyelidikannya juga, Calva mengatakan kalau dia tidak memakan daging korban, melainkan hanya dimasak untuk diberikan kepada anjing di lingkungan apartemennya, sebagai salah satu cara untuk membuang tubuh korban. Korban dari Calva kebanyakan adalah single mother, dari anak yang masih kecil dan pegawai apotik. Dan dia memperkenalkan dirinya bekerja sebagai penulis drama, tokoh televisi, reporter, novelis, aktor, atau pengarang puisi. Salah satu mantan pacarnya yang namanya tidak mau dipublikasikan menyebutkan kalau Calva mempunyai kepribadian yang menarik dan tahu bagaimana cara memikat wanita. Dia sering membacakan puisi yang dibuatnya sendiri saat mereka berkencan dan sering memberikan bunga juga hadiah. Para ahli mengatakan dia mungkin suka merayu pegawai apotik untuk mendapatkan akses ke clonazepam, obat anti kejang yang juga digunakan untuk mengobati kecemasan.
Tapi jaksa mengatakan dia fokus pada pegawai apotik karena dia mencari wanita pekerja yang relatif miskin dan rentan, sehingga jadi lebih mudah untuk didominasi dan terkesan terhadap Calva. Jaksa Salas Chavez menggambarkan Calva sebagai pencandu miras kronis dan kokain yang rentan terhadap serangan depresi dan percobaan bundir. Profil psikologisnya menggambarkan Calva sebagai pria dengan kecerdasan rata-rata yang menginginkan penerimaan sosial tapi tidak pernah mendapatkannya. Calva yang dijuluki The Cannibal ditemukan tidak bernyawa di dalam sel penjaranya karena bundir. Kejadian ini terjadi setelah 2 bulan polisi menangkapnya. Dia ditemukan tergantung menggunakan ikat pinggang di penjara Mexico City pada hari Selasa pagi, tanggal 11 Desember 2007. Selama di dalam sel, dia sempat menulis sebuah buku tentang dirinya yang diberi judul The Cannibal Poet. Orang-orang yang kenal dia selama di penjara mengatakan Calva tidak tampak ingin bundir. Bahkan pengacaranya, Moises Humberto Guerrero Calderon, mengatakan kalau Calva lagi tertarik untuk bisa menyelesaikan buku yang lagi ditulisnya. Calva bilang kalau buku itulah yang memberinya alasan untuk hidup. Kerabat mengatakan kepada media berita lokal bahwa Calva sempat menerima ancaman dari narapidana lain yang diduga berusaha memeras uang darinya. Namun Departemen Permasyarakatan membantah Calva telah diancam atau dipukuli oleh narapidana lain. Kepolisian Meksiko juga menyelidiki adanya kejanggalan dari mana Calva bisa mendapatkan sabuk, padahal dia berada di bawah pengawasan yang ketat sepanjang waktu. Dalam wawancara sebelum kematiannya, Calva mengungkapkan penyesalannya atas kematian pacarnya Alejandra. Dia juga mengakui telah menghabisi nyawa dari Alejandra dan memotong tubuhnya. Hal itu terjadi karena pertengkaran yang dipicu oleh obat-obatan dan minuman keras. Tetapi Calva sampai akhir tetap membantah kalau dia memakan daging korban. Tetapi pihak berwenang meragukan semua cerita itu. Soledad Garavito, ibu dari Alejandra, menggambarkan kematian Calva sebagai pembalasan ilahi. Kata ibunya seperti dikutip di Associated Press, "Saya tidak berharap kematian pada siapapun, tetapi saya merasa ini adalah keadilan ilahi. Saya tidak senang dengan kematian orang ini, tetapi saya telah melihat ada Tuhan dan Dia bersama dengan saya." Sekian cerita kali ini, semoga kalian senang mendengarkannya ya. Sampai jumpa di kesempatan lain kali. Dan jangan lupa subscribe di channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah mendengarkan. Sampai di akhir cerita. Bye-bye.